Oke, kali ini saya berada bersama dengan pemilik bengkel Mas Fuad yang bengkelnya berada di Desa Kacangan. Oke, sekarang saya mau bertanya-tanya pada Mas Fuad. Selamat siang Mas Fuad. Selamat siang masnya berdua. Oke. Saya mau bertanya, sejak tahun berapa bengkel ini didirikan? Bengkel ini didirikan gini ya Mas ya. Didirikan itu tahun 2016 awal. 2016 awal kita itu buka untuk perdana buka di sini itu 2016 awal. Pada 2016 awal gitu Mas. Untuk motivasi sampean membangun bengkel ini itu termotivasi siapa atau siapa yang menjadi Motivator itu? Iya. Enggak Mas, kita itu karena berpikirnya gini Mas ya, kita itu tidak selamanya harus berada di zona nyaman untuk ikut orang gitu Mas ya. Jadi kita itu keluar dari zona nyaman itu, kita ingin membuka sendiri dengan cara kita sendiri. Kita tidak di bawah perintah atasan, tapi kita sudah menjalani dengan sistem kita sendiri gitu. Jadi sudah mandiri, ya, mandiri, tidak ikut orang lain gitu ya. Betul. Untuk spare part yang paling laku itu biasanya apa Mas? Spare part kalau untuk di daerah ini Mas ya, ini di daerah karena kita daerahnya ya juga agak pinggir. Itu yang laris terutama oli Mas. Oli. Terus ada seperti ban dalam. Itu. Jadi yang kelahnya itu yang sering mengalami pergantian. Untuk oli biasanya mereknya apa? Untuk oli ini boleh disebutkan mereknya? Boleh. Untuk oli kita yang sering itu pakai MPX Matic ya. Untuk motor Matic untuk motor Matic karena yang beredar di pasaran kan banyak motor Matic. Iya. Apalagi keluaran dari Honda kan banyak. Kedua adalah kita pakai Federal 800. Federal. Apa kita boleh tunjukkan barangnya apa boleh apa tidak ya? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Federal 800 ya. Itu yang sering laku kalau di sistem uli. Gitu Mas. Iya. Sama oli Gardan buat Matic. Untuk yang jarang laku itu apa Mas? Jarang laku itu barang-barang yang dalam konsumsi lama Mas ya, seperti aki, terus ban luar, terus spare part yang jarang-jarang diganti. Ban bel kan tidak setiap bulan diganti. Ban juga kan tidak setiap ban luar tidak setiap bulan diganti. Jadi barang-barang yang sifatnya itu awet itu jarang laku karena kita juga jarang sih menyetok barang-barang tersebut karena memang usia penggantian lama, terus dari segi harga juga harganya itu agak mahal. Berarti yang biasa di stok itu yang laris, yang bukannya laris, yang bisa dibilang yang laris dan yang memang di pasaran sini yang sering dibutuhkan. Yang gitu. sering Kita dibutuhkan. hanya menyetok barang yang sering dibutuhkan ketika orang datang, ada customer datang kan tahu dari tahun per tahun kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang sering mereka ganti, kita menyetok untuk barang-barang yang jarang mereka ganti. Nanti kalau sewaktu misal ganti kita cari saja. Itu lebih praktis untuk metode bengkel kalau ukuran bengkel masih bengkel kecil. Itu. Kalau bengkel besar plus toko, enggak masalah mau cetak barang seperti apa, enggak masalah dengan modal mereka yang modal besar, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi gitu Mas. Ya. Untuk penghasilan biasanya per bulan itu kisaran berapa Mas? Kalau boleh tahu. Waduh, kalau penghasilan tuh kalau bengkel itu ya sebenarnya tidak mesti Mas, ya tidak menetap sih.
Suatu hari ada rame, suatu hari ada sepi. Ya kalau kelas bengkel-bengkel kecil gini, 1 bulannya bisa ya kurang lebih 1 sampai 2 juta lah. 1 bulan 1 sampai 2 juta, bisa lebih, kadang bisa kurang. Apalagi kalau musimnya masih musim gini, ya yang penting ada gitu aja mas. Ya. Untuk per hari biasanya Per hari alhamdulillah pendapatannya kita ya gimana ya bilangnya, yes. Sebenarnya itu tadi ada yang sepi, ada yang rame, ya dipukul rata kira-kira samalah seperti orang-orang kerja. Jadi begitu, seperti UMR lah. Oke. Untuk motivasi Anda untuk diri sendiri apa? Satu, Kok bisa mendirikan sebuah bengkel dan berminat di bidang otomotif? Satu mas, motivasinya yang pertama kita harus menjadi lebih baik mas, kita harus menjadi lebih besar untuk menjadi bengkel, karena passion kita ke bengkel dari dulu bisanya bengkel ya, yang kita kerja, yang kita jadikan kekuatan adalah di bengkel. Jadi kita mempunyai motivasi itu tadi untuk terus melangkah naik gitu mas, memperkuat diri gitu mas. Memang hobinya dari dulu di dunia otomotif. Kalau dibilang hobi sebenarnya enggak sih mas ya. Dibilang hobi enggak ya, mungkin saja kebetulan mengarahnya ke otomotif gitu saja. Jadi dari sekarang ya di otomotif ini gitu mas. Dulu sampean SMK atau SMA atau mengambil SMK jurusan mas dulu. SMK. Saya SMK jurusannya listrik mas sebenarnya. Listrik. Jadi bukan motor. Bukan mas, listrik itu PLN mas. Jadi nyambung ini mas, pasang instalasi rumah, lah itu naik tiang listrik tegangan TM itu, tegangan menengah itu mas, pernah naik. Masang kabel dulu sekolahnya listrik mas, karena kita punya pedoman gini mas ya, bukan pedoman sih, kalau bisa apa namanya itu, keahlian nggak cuma satu mas. Jadi kalau bisa keahlian banyak. Sedangkan otomotif memang dari kecil sudah memahami, ya bukan paham sih, sudah tahu lah namanya baut, ngelepas baut dari kecil sudah tahu. Jadi kita cari yang lain. Nah, kita ketemunya di listrik itu. Dari di listrik, sekolahnya ngambil di listrik, pernah ikut orang masang instalasi itu juga pernah mas, naik atap genteng itu mas. Takut mas sebenarnya mas, tapi ya akhirnya kita kembali lagi ke bengkel, tapi juga punya ilmu yang lain. Nah, bisa masang listrik tadi di rumah, ada yang masang konsen juga kita bisa atasi mas. Jadi tetap bermanfaat ilmunya mas. Ya kalau bisa keahlian itu enggak cuma satu, ya ada beberapa, tapi kalau terlalu banyak enggak kuat otaknya nanti ya. Dijalani yang bisa dulu mas gitu mas. Oke, terima kasih mas sudah mau diwawancara oleh kami, dan terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.